Baik, selamat malam. Perkenalkan saya Inosensial Agama Kristi dengan NIM D0024017 dari kelompok A8. Izin menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi yang pertama mengenai anatomi dari mandibula, fungsinya yang berkaitan dengan perlekatan dari muskulusnya dan penyusun muskulus masticatoris, fungsi dan inervasinya. Mungkin yang pertama dulu dalam mengenai anatomi dari mandibula. Kita tahu bahwa mandibula itu adalah rahang bawah dan ada beberapa bangunan penting di dalamnya. Mandibula sendiri adalah os yang tersusun dari dua ramus dan satu korpus. Nah, dua ramus dan satu korpus tersebut akan bersatu di sebuah bagian, namanya adalah angulus mandibulae, ada di kanan dan di kiri. Nah, angulus mandibulae ini akan menjadi sebuah perlekatan dari ligamentum, namanya adalah ligamentum stelomandibular. Nah, kenapa namanya stelomandibular? Karena dia akan menghubungkan antara processus styloideus ini yang runcing ini dengan angulum mandibulare tadi. Makanya namanya adalah stylomandibulare. Lalu kita lanjut sebenarnya os mandibula ini kan ada os tunggal. Sebenarnya dia tuh adalah dua os mandibula yang bersatu dulunya. Nah, persatuannya itu kita kenal dengan nama simfisis os mandibula. Itu ada di daerah sekitar sini, di atas dari spina mentalis. Nah, kita bedah yang pertama dulu, ada di bagian ramus mandibula. Ini ada dua penonjolan ya, ada processus coryndeus dan juga processus coryndilaris. Nah, dua processus ini tuh akan berdekatan secara langsung dengan os temporalis. Dan untuk processus coryndeus sendiri, dia akan dilekati oleh sebuah muskulus, namanya adalah musculus temporalis. Dan untuk processus coryndilaris sendiri, dia akan menempel dengan os temporalis dan bersendi di tempat namanya adalah fossa mandibula os temporalis. Oke. Dan akan membentuk sebuah artikulasio, namanya ada artikulasio temporomandibulare. Oke. Terus kita lanjut ke bagian ini, kita bisa lihat di sini ada sebuah lubang, namanya adalah foramen mandibular yang akan dilalui oleh arteri vena alveolaris inferior. Ini akan berhubungan dengan bagian di bawah rahang ini, namanya adalah pars alveolar. Dia adalah bagian bawah dari arcus alveolaris atau cekungan yang fungsinya untuk tempat gigi nanti. Terus di sini, untuk bagian bawahnya juga ada namanya base of mandibula. Dan di bagian sini juga ada sebuah lubang juga yang sangat penting, namanya adalah foramen mental yang akan dilalui oleh arteri vena nervus dari mentalis. Terus kita lanjut di bagian dekat angulus mandibulae tadi juga ada sebuah penonjol yang agak kasar, namanya tuberositas masseterica yang akan dilalui oleh musculus sesuai namanya, musculus masseterica. Oke. Terus kita lanjut ke bagian posterior inferior ini. Kita akan bahas dari yang ini ada sebuah kayak garis gitu, namanya adalah linea myloid yang akan dilalui oleh musculus sesuai namanya, myloioideus. Dan ada juga lingula mandibulae di sini, di dekat dari foramen mandibula yang akan dilekati oleh sebuah ligamentum, namanya ligamentum mandibularis. Oke.
Terus tadi di dekat pertemuan dua os foramen dulu itu adalah bagian spina mental yang akan dilekati oleh dua muskulus adalah musculus genioglossus dan musculus genioideus. Dan di bagian kiri bawahnya juga terdapat sebuah fossa namanya fossa digastrik yang akan dilalui oleh musculus digasticus venter anterior. Oke. Mungkin itu saja untuk bagi pertanyaan A. Kita lanjut ke pertanyaan B mengenai penyusun dari musculus masticatoris. Kita tahu bahwa musculus masticatoris itu adalah musculus yang fungsinya adalah untuk menggerakkan mandibula dan sangat berkaitan erat dengan fungsi mengunyah. Ada 3 bagian musculus yang membawa peran dari pengunyahan ini. Yang pertama adalah musculus masseter, dan yang kedua adalah musculus pterygoideus, dan juga yang terakhir adalah musculus temporalis. Nah, untuk musculus masseter, kita bahas dari musculus masseter dulu ya. Musculus masseter itu yang ini, yang bawah. Dia ada bagian yang besarnya ini, sama ada di belakangnya ini yang kecil. Oleh karena itu, musculus masseter sendiri dibagi menjadi 2. Ada deep part atau bagian profunda, dan juga ada superficial part atau bagian superficialis. Nah, ini untuk musculus masseter sendiri kita bahas dari yang superficial, dia yang posisinya lebih besar. Dan fungsinya buat apa? Karena dia posisinya seperti ini, berarti dia fungsinya ada hubungannya dengan elevasi aduksi dari mandibulae. Jadi fungsinya untuk mengangkat ya mandibula itu sendiri. Terus nervus untuk yang menginervasinya adalah musculus masseterica. Yang menginervasinya adalah nervus masseterica. Dan untuk di bagian profunda itu adalah yang ini yang lebih kecil, dan dia di bagian dalam ya sudah namanya. Terus fungsinya adalah untuk elevasi aduksi mandibula. Jadi sebenarnya sama dengan yang bagian superficialnya. Terus kita lanjut ke musculus yang kedua adalah musculus pterygoideus. Dia ada bagian ini, musculus pterygoideus itu yang ini. Nih, dia ada bagian yang medial sama ada bagian yang lateral. Untuk bagian yang lateral itu dia ada 2 kaput ya, ada 2 kepala. Dan untuk yang medial dia cuma 1. Oke. Kita bahas dari yang lateral dulu. Yang lateral yang ini agak sulit ya gambarnya di dalam soalnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk protraksi mandibula serta untuk membantu proses pengunyahan itu sendiri. Untuk yang menginervasinya adalah nervus lateral pterygoidea, dan untuk bagian medialnya yang fungsinya adalah untuk protraksi dan elevasi dari mandibula. Jadi untuk mengangkat mandibula ya, elevasi. Dan yang menginervasinya adalah nervus medial pterygoidea dan juga artery pterygoidea branches of maxillary artery. Terus yang selanjutnya yang terakhir ada musculus temporalis, ya sesuai namanya dia ada di os temporale. Dan fungsinya adalah untuk elevasi mandibula, retraksi mandibula, dan fungsi mengunyah. Terus yang menginervasi ada 2 nervus. Ada nervus anterior of the temporal di bagian kiri maupun kanan. Dan juga ada nervus posterior of temporal yang profunda juga di bagian kiri dan kanan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.